Sahabat pendidikan karakter, apakah masyarakat perlu dilibatkan dari awal sejak dalam perencanaan ketika pemerintah menginisiasi perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Profesor Dr. Cecep Darmawan, guru besar UPI yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu politik, terutama kajian-kajiannya di bidang hukum pendidikan. Selamat pagi Pak Cecep Darmawan. Ya, selamat pagi Pak Doni, sehat selalu. Terima kasih Pak Cecep sudah mau hadir di kanal Tanya Pak Doni saja ini. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang proses pembentukan undang-undang ini Pak Cecep. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak Cecep proses pembentukan undang-undang yang seharusnya itu sesuai dengan tata aturan pembentukan perundang-undangan itu Pak Cecep? Ya, terima kasih Pak Doni ya. Salam sehat buat semuanya. Jadi berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan ya, kita kan diatur oleh Undang-Undang 12 tahun 2011. Ya, itu kan ada 5 tahapan, Pak. Di situ ada perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan, pengundangan, penyebarluasan. Nah, itu ya. Itu ada 5 tahapan. Bahkan MK sendiri ada putusannya nih, nomor 91 2020. Ya, partisipasi masyarakat itu bisa melalui tahapan di dalam pengajuan rancangan undang-undang. Ya, ketiga tahapan pengajuan tuh. Kemudian dalam pembahasan bersama DPR dan Presiden. Dan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jadi prinsipnya bahwa setiap masukan atau partisipasi masyarakat di dalam pembentukan peraturan perundang-undang itu bisa diberikan secara lisan maupun tertulis ya, dan itu bisa banyak bentuknya Pak gitu ya. Dan itu pada setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, kalau amanatnya begitu artinya diakses dengan mudah itu ketika rancangan loh Pak. Jadi rancangan sendiri harus sudah bisa diakses gitu. Oleh karena itu ini harusnya ya pemerintah dalam hal ini segera saja membuka draft-draft rancangan undang-undang Sisdiknas ini kepada publik ya. Begitu Pak Doni. Ya. Saya baca di pasal 88 undang-undang yang Pak Cecep tadi sebutkan, di situ disebutkan 12. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundang-undangan. Nah selama ini kok saya melihat Kemdikbud menganggap bahwa selalu bilangnya saat ini kan proses perencanaan. Dan perencanaan itu sudah melibatkan publik tetapi ya terbatas ya, artinya tidak begitu terbuka. Nah apakah memang seperti ini ya Pak prosesnya, sehingga nanti seperti kata Mas Nino biasanya nanti pada saat proses penyusunan itu akan dibuka, berarti kan itu sudah lewat Pak. Jadi pendekatan publik itu sudah tidak bisa lagi, dalam arti ya memang kalau sudah penyusunan itu kan berarti rancangan diterima oleh DPR untuk dibahas. Nah pada saat disusun pasti akan terbuka, karena kalau Kemdikbud itu tidak men-share pun DPR pasti akan merilisnya di dalam websitenya. Nah menurut Pak Cecep bagaimana ini? Ya begini, saya bertanya justru pada persoalan substansinya. Sebetulnya RUU itu milik siapa? Milik pemerintah atau milik publik? Nah itu dulu. Ya. Kalau itu barang publik, milik publik, maka ya perintah dari konstitusi itu adalah apa? Ya keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah keinginan tahu masyarakat untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Apa yang maksudnya? Jadi hak konstitusi warga negara itu untuk mengetahui itu dijamin oleh konstitusi. Namanya tuh right to know, Pak Doni ya, right to know. Nah, itu coba dibuka nanti pasal 28F konstitusi kita. Ya, di situ sudah jelas hak warga negara untuk mengetahui ya informasi ya itu dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, tadi kan sudah saya katakan ada putusan MK ya yang kaitan dengan keterlibatan publik dalam tahapan ya, RUU itu, khususnya dari sisi pengajuannya, pembahasannya, dan persetujuan. Jadi ketika perencanaan itu juga harusnya dibuka. Kenapa? Karena keterlibatan publik ini penting. Tadi itu kan itu barang publik, saya katakan ya.
ya itu milik publik, dibuka ke publik, bukan milik elit dan bukan milik golongan tertentu gitu ya. Karena dia dokumen publik selayaknya juga baik naskah akademiknya maupun draft RUU-nya sejatinya dibuka ke publik untuk diberikan masukan sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan mencari rumusan yang terbaik untuk kepentingan bangsa negara sesuai dengan prinsip dengan keterbukaan tadi ya. Di keterbukaan informasi itu harus dibuka seluas-luasnya. Kenapa? Karena seluruh agenda dan kepentingan publik itu bukan untuk kepentingan elit, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu, Pak Doni. Ya. Apakah bisa, Pak, dokumen draft RUU dan naskah akademiknya ini dianggap sebagai dokumen rahasia, Pak? Karena ada kelompok masyarakat yang ingin Kemendikbud transparan, lalu mengirim surat resmi ke Kemdikbud meminta naskah akademik dan draft itu dibuka, tetapi dijawab oleh pejabat pengelola dokumen dan informasi di Kemendikbudristek bahwa itu adalah dokumen rahasia. Apakah memang demikian, Pak? Draft RUU naskah akademik itu draft istilahnya dokumen rahasia negara lah, seperti itu. Ya. Begini ya, kalau soal rahasia dan terbuka kembali kepada persoalan apakah dokumen publik seperti itu memang yang dikecualikan dari sisi undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang saya tahu ya, yang dirahasiakan tuh misalnya yang menyangkut soal intelijen, ya, soal keamanan negara, itu dikecualikan tuh Pak. Ya, menurut saya RUU Sisdiknas apa yang mau dikecualikan? Ya. Apa yang mau ditutup-tutupi gitu? Ya, nah kenapa? Justru ada hak-hak ya, hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi yang tadi saya sebut juga itu ya tidak boleh dilanggar gitu. Itu hak prinsip-prinsip hukum demokrasi itu nggak boleh dilanggar, prinsip-prinsip konstitusi itu nggak boleh dilanggar. Masalahnya kalau ditutup itu apa jauh lebih baik. Terus kalau dibuka itu apa ruginya? Itu bahasanya dibalik Pak Doni ya. Apa sih ruginya kalau dibuka gitu kepada publik? Justru dengan keterlibatan berbagai pihak, artinya seluruh warga masyarakat, sebagian besar stakeholder ya ikut membuahi, mewarnai kepentingan-kepentingan untuk Sisdiknas itu, saya punya pandangan itu akan lebih baik ya. Rumusan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena konsekuensinya RUU itu akan keinginan publik, bukan keinginan elit gitu ya. Dan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi prinsipnya kalau pemerintah punya niat baik, menurut saya sih buka saja gitu. Ya, apa yang mau dirahasiakan? Kuncinya itu tadi ya, Pak Cecep ya, punya niat baik bahwa mau membersamai kepentingan seluruh masyarakat dalam mentransformasi pendidikan, libatkanlah mereka. Ya, tidak dalam arti didesain lalu kemudian diuji publik secara terbatas, karena kemarin itu ada uji publik lagi Pak, hari Senin kemarin teman-teman dari schooling dan lain-lain banyak mereka memberikan disclaimer ini bukan uji publik tapi hanya FGD saja. Prosesnya seperti apa ya? Karena ya pada saat uji publik kemarin yang hari Senin kemarin ternyata naskahnya itu sudah berubah. Draft yang diuji publik pada saat Januari berbeda dengan draft yang diuji publik pada April kemarin. Lalu kemudian ketika saya tanya teman-teman apakah mendapatkan naskah akademiknya, ternyata naskah akademiknya katanya masih draft yang lama. Jadi sebenarnya bagaimana prosesnya ya Pak ya? Ada masalah dengan draft pasal-pasalnya, baru naskah akademiknya dibereskan, atau sebenarnya keseluruhan draft undang-undang itu harus tercermin di dalam kajian naskah akademiknya yang lengkap, bagus, perspektifnya visioner, baru dari situ diturunkan ke dalam draft-draft pasal-pasal RUU. Kira-kira prosesnya seperti apa, Pak? Kok tampaknya ini terbalik nih di kementerian ini? Ya, ini kan amanat dari Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa setiap Undang-Undang RUU itu harus memiliki naskah akademik. Jadi memang dari mulai naskah akademiknya saja harus dibuka, Pak Doni. Ya, bukan juga draft pasal dan pasalnya. Harusnya naskah akademik juga dibuka, didiskusikan dengan ya, sebagian besar stakeholder itu. Dengan berbagai perguruan tinggi, para ahli didiskusikan. Nih kita mau bikin RUU Sisdiknas, nah gitu kan. Nah coba diskusi di kampus A, kampus B, kampus C gitu. Berikan masukan. Dari mulai naskah akademik, baru ke RUU gitu. Nah jangan sampai disembunyikan. Ah nanti aja. Ini pertanyaan kita tuh ada apa sih dengan disembunyikan seperti itu gitu ya. Nah jadi ini pelibatan publik itu harus pelibatan yang bermakna Pak Doni ya. Jadi meaningful participation. Jadi di situ kan ada hak ya, menurut ini bukan menurut saya, menurut MK ya, di dalam putusan yang 91/2020 itu ada setidaknya kata MK itu ya ada beberapa hak, yaitu hak untuk didengar pendapat,
hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. hak untuk mendapatkan penjelasan. Nah, ini Pak, hak untuk mendapatkan penjelasan. Gitu. Termasuk kalau ditolak ya Pak ya? Iya, berarti melanggar putusan MK kalau tidak mau menjelaskan itu ya. Jadi itu meaningful participation itu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapatnya itu. Ya, nggak boleh mengelak dan harus memberikan penjelasan dan tentu saja harus transparan dan akuntabel ya Pak ya. Antara misalkan nih draft 1 dengan draft 2 itu kan kalau misalkan itu masih draft kan bisa ditulis ini draft per tanggal ini, lalu nanti diunggah lagi ini draft per ini gitu kan. Betul. Nah, supaya masyarakat tahu ya Pak ya perkembangannya ya. Persis. Jadi Pak, soal keterbukaan itu sendiri ya harusnya pemerintah itu membuka seluas-luasnya. Ada channel kan sekarang tuh zaman medsos. Kenapa nggak dibuka aja di medsos? Iya, gitu ya. Si rancangan apa yang ditakutkan itu ya Pak ya? Iya, rancangan naskah akademiknya, rancangan RUU-nya. Jadi di Undang-Undang 12 itu ya tahun 2011 itu sudah jelas disebut ajas keterbukaan. Itu salah satunya ajas keterbukaan. Coba dibaca nanti di penjelasannya ya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mulai dari perencanaan. Itu dibukanya gitu, Pak. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan secara transparan dan terbuka. Bahasanya gitu. Secara transparan dan terbuka. Artinya menurut penjelasan itu dinyatakan seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan undang-undangan, termasuk dalam naskah akademiknya, draft RUU-nya, gitu ya. Ya, saya pikir sudah jelas kok. Nah, menarik memang ya Pak Cecep bahwa proses pembentukan RUU ini tampaknya bermasalah karena tadi menurut beberapa teman kan ini masalah keterbukaan. Apa sih yang harus disembunyikan? Atau mungkin mereka takut kalau itu dikritisin publik, Pak. Misalkan masalah madrasah nih. Di draft yang pertama itu jelas madrasah tidak ada baik di batang tubuh maupun di penjelasan. Tetapi draft yang Senin kemarin diuji cobakan itu sudah ada, Pak. Sudah ditambah. Lalu kemudian yang sebelumnya juga tidak ada definisi tentang sistem pendidikan nasional, Pak. Yang waktu di dalam YouTube saya terakhir itu saya unggah kan tidak ada definisi. Tetapi sekarang ada definisi yang di draft Senin kemarin. Kita khawatir ini pasal ini maju hanya gara-gara ada protes, tapi nggak ada kajian atau seperti apa, itu kan membingungkan masyarakat ya Pak Cecep ya. Sebaiknya seperti apa ya Pak? Alternatif jalan keluarnya, nih win-win solutionnya Pak, supaya masyarakat bisa tetap mengawal, tetapi Kemdikbud juga terbuka. Apakah Pak Cecep punya nasihat atau masukan gitu? Karena Pak Cecep ini jadi advisor di mana-mana ini saya lihat. Gini Pak, kalau kita negara hukum ya, kita kan negara hukum nih, maka ikuti aja regulasi yang sudah ditetapkan, baik itu dalam bentuk undang-undang dan lain-lain, termasuk putusan MK tadi yang saya sebut. Nah, kaitan dengan bagaimana ini agar naskah ini ideal, maka dari sisi formil atau pembentukan peraturan undang-undangan, prosesnya itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Salah satu prinsipnya itu transparansi. Transparansi. Jadi pemerintah atau tim dari yang dibentuk oleh pemerintah, dan kita juga tidak tahu Pak siapa timnya ya. Mestinya dibuka juga timnya gitu. Timnya harus dibuka ya Pak ya. Siapa timnya juga itu, timnya siapa yang nyusun itu, dan ditawarkan juga siapa yang mau ikut ya keterlibatan dalam tim penyusun ini. Tentu dengan kapasitas ya, profesionalisme dan seterusnya ya gitu. Nah, yang saya maksud lagi adalah bahwa kan amanat Undang-Undang 12 2011 itu transparansi dari mulai proses perencanaan ya, dari mulai rancangan itu maka harus dibuka ke publik. Nah, sekarang kan tadi kasusnya kata Pak Doni ya, draft 1, draft 2 sudah berbeda. Nah, kan pemerintah tinggal begini, membuat aja peta atau list atau daftar atau tabel. Ini draft awal, setelah diberi masukan ini draft kedua, draft ketiga, draft keempat. Gitu, apa susahnya? Ya, gitu malah lebih baik ya Pak ya. Akan lebih baik. Termasuk juga naskah akademiknya. Draft naskah akademik pertama, draft naskah akademik kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Jadi susah gitu ya. Jadi jangan ada gengsi nih Pak Deni. Ini gengsi nih Pak Deni. Kami gengsi dong. Kalau nanti diketahui draft pertama gitu ya, bab keduanya berbeda. Jangan, justru kita berterima kasih kepada publik karena berarti peduli ya, masyarakat kita tuh peduli gitu. Jadi keterlibatan itu bagian dari kepedulian dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Itu harus diingat gitu ya.
Karena ini harus melahirkan legasi-legasi kepada warga negara kita, ya, generasi berikutnya, bahwa Sisdiknas ini menjadi legasi yang penting dalam membentuk warga negara Indonesia ke depan, SDM kita ke depan. Gitu, Pak Doni. Oke, baik. Wah, Pak Cecep, ini hari ini kita sudah sangat tercerahkan ya dengan proses pembentukan undang-undang, pentingnya transparansi dan pelibatan publik, karena dokumen draft RUU dan naskah akademik ini bukan rahasia negara, ya. Sehingga masyarakat harusnya dilibatkan, dan semakin banyak terlibat, ya tentu akan semakin baik, banyak masukan. Tidak perlu takut kementerian itu dikritik, diberi masukan. Saya mengharapkan pemerintah itu percaya diri. Gimana, Pak? Tidak perlu takut dan tidak perlu gengsi. Nah, tidak perlu takut, tidak perlu gengsi, dan harus percaya diri. Saya khawatirnya ini kementerian ini nggak percaya diri dengan gagasan-gagasan bagus yang mereka kembangkan, maka semuanya dibuat drafting draft. Jadi kalau ada kekeliruan lalu diubah. Pak Doni, saran saya, coba dilibatkan perguruan tinggi, ya, misalnya UPI dan perguruan tinggi lain buat draft-draft dari mulai naskah akademik, ya, dan draft-draft dari pasal demi pasalnya, gitu ya. Nah, dari berbagai perguruan tinggi itu oleh tim nanti, ya, ada termasuk juga mungkin stakeholder lain, dipadukan. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat begini, Pak, kalau ini mau perubahan dari naskah Sisdiknas yang lama, yang baik kita pertahankan, bahkan diperkuat. Ya. Yang kurang baik substansinya kita rubah gitu. Ya. Makanya perlulah naskah akademik, perlulah hasil-hasil riset untuk memperkuat naskah akademik itu. Gitu loh, Pak. Ya, jadi jangan disembunyikan. Ini kayak di mana gitu ya, sesuatu barang publik kok disembunyikan gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Cecep sudah hadir di kanal Pendidikan Karakter Utuh dalam program Tanya Pak Doni Saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.